Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, di mana kemarin kita membahas tentang Amul Hazni, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi berat yang pernah dialami Rasul di dalam perjalanan hidupnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal meninggal oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Artinya ini sebuah pengalaman berharga bagi Rasul dan pelajaran bagi umat, bahwa apabila seseorang ditinggal meninggal orang yang dicintainya, apalagi dia istri yang salehah dan merawat anak-anaknya dengan baik, tentu kepergiannya itu meruntuhkan hati siapapun yang mengalaminya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Dari wafatnya Khadijah sampai 3 tahun Rasul tidak menikah. Artinya selama 3 tahun dari wafatnya dari wafatnya Khadijah, Rasul tidak menikah karena terngiang dan terbayang kebaikan Khadijah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika Halah bintu Khuwailid mengetuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Halah itu saudari daripada Khadijah, suaranya mirip. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai teringat dengan Khadijah. Disinilah kemudian setelah menikah dengan Aisyah pun Rasul tidak pernah menghilangkan kebaikan, karena cintanya yang luar biasa kepada Khadijah bintu Khuwailid, sampai dia mengatakan, bagaimana aku bisa melupakan Khadijah wahai Aisyah? Dia orang yang pertama kali beriman saat manusia kufur. Dia orang yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Dia orang yang pertama kali menginfakkan hartanya saat manusia bakhil. Dan dari sulbinya lah lahir keturunanku. Jadi kecintaan yang luar biasa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesedihan yang berkepanjangan. Sehingga ada wanita yang berakal namanya Haulah bintu Hakim. Wanita yang cerdas, wanita yang berakal. Dia melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dirundung dengan kesedihan. Akhirnya dia beranikan diri untuk masuk ke perkara-perkara yang merupakan kehususan Nabi. Kehususan Nabi artinya privasi Nabi. Dia pun kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada engkau terus memikirkan Khadijah wahai Rasul, bagaimana kalau seandainya engkau menikah lagi? Artinya bahwa di sini ada obat. Kalau Anda yang belum menikah atau sudah menikah kemudian ditinggal meninggal atau bercerai, maka jangan lama-lama menikah lagi. Karena hidup sendiri itu berbeda dengan hidup berdua.
Maksudnya berpasang-pasangan, karena istri itu diciptakan litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman ketika hidup di dunia ini. Jadi Haulah bintu Hakim ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni araka qad dakhalatka khullatun li faqdi Khadijah." Wahai Rasul, aku melihat di raut wajahmu kesedihan yang mendalam karena kematian Khadijah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang tentu iya, karena Khadijah adalah ummul iyal wa rabbatul bait. Bagaimana aku bisa melupakan Khadijah, kata Rasul? Dia ibu anak-anak. Dialah yang merawat rumah. Maka kata Haulah bintu Hakim mengatakan, "Alla akhtubu alaika." Bagaimana kalau seandainya aku pinangkan untukmu seorang wanita? Lihat bagaimana Haulah ibn Hakim mengajarkan kepada kita amalan yang luar biasa dalam Islam. Apa itu? Jabrul qulub. Jabrul qulub itu artinya menembel hati-hati yang sedang sedih, menghibur hati-hati yang sedang kesulitan. Kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Itulah yang dilakukan Haulah bintu Hakim kepada Rasul. Berusaha menembel kesedihan. Karena ada orang itu yang kemudian justru bukan membuat orang senang, tetapi membuat orang susah, kan banyak. Orang ini sudah susah dengan rumah tangganya, antum pula datang membuat susah orang itu dengan kata-katanya. Jadi akhirnya kemudian kata Nabi SAW, boleh juga, kira-kira siapa yang kau tawarkan kepadaku? Kata Haulah bintu Hakim, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kau tinggal milih wahai Rasul. Di sana ada perawan, di sana pun ada janda. Antum tinggal milih, mau perawan atau janda. Janda lebih berpengalaman. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, siapa perawan dan siapa janda? Maka Haulah bintu Hakim radhiyallahu anha mengatakan, ammal bikru, adapun yang perawan adalah ibnatu Abi Bakr, putri daripada Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Adapun thayyib adalah Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah. Tinggal milih mau Aisyah, mau Saudah. Kemudian Haulah bintu Hakim sudah mendapatkan izin dari Nabi SAW. Dia pun datang kepada dua wanita ini ke rumah Abu Bakar, kemudian mengatakan bahwa Rasul mengharapkan anaknya untuk menikah dengan Rasul. Kemudian datang kepada Saudah juga sama. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pendapat yang masyhur, Nabi SAW ketika itu lebih memilih Saudah. Kenapa? Mengingat Rasul dia adalah duda, yang kedua banyak anak. Terkadang seseorang itu melihat atau menikahi seorang janda itu karena ada kemaslahatan besar. Dari sini juga tuduhan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul itu orang yang melampiaskan hawa nafsu seksnya kepada wanita sampai menikahi orang banyak. Dia tidak tahu sejarah. Kalau mau Rasul kan pilih Aisyah kan? Kan muda, masih 6 tahun atau 7 tahun. Saudah ini sudah tua, anaknya 5.
Dalam riwayat Ibnu Katsir ada yang mengatakan anaknya 6. Sudah tua anaknya banyak. Kenapa Nabi SAW memilih Saudah? Karena lihat kemaslahatan bahwa dia memiliki anak-anak banyak yang perlu dirawat dan butuh seorang ibu untuk merawatnya. Lihat kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini putra daripada Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini punya anak perempuan banyak. Sampai 9. Dan masih kecil-kecil. Yang laki-laki cuma 1, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Lah Abdullah ibn Haram ini salah satu orang yang terbunuh di perang Uhud. Dia datang kepada Nabi SAW karena cemburu dia tidak terlibat dalam perang Badar. Dia datang kepada Rasul, libatkan aku Rasul dalam perang Uhud. Padahal Abdullah ibn Haram ini sudah tua, pincang lagi, tidak bisa berperang. Sampai Jabir meminta kepada Rasul jangan diizinkan. Tapi karena kekuatan semangat Abdullah ibn Haram ingin jihad, akhirnya Jabir selaku putranya tidak bisa menghalangi. Dan dia pula lah yang pertama kali mati syahid di perang Uhud. Sehingga Jabir harus merawat adik-adiknya. Karena ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, terpaksa dia menjadi bapa sekaligus ibu sekaligus kakak. Jabir ini. Suatu hari Nabi SAW berjumpa dengan Jabir bin Abdullah dalam kondisi rapih pakaiannya, harum badannya. Kemudian ditanya, "Wahai Jabir, kok hari ini tumben beda penampilan?" Kata Jabir, "Iya wahai Rasul, aku baru saja menikah." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah dengan gadis ataukah dengan janda?" Kata Jabir, "Dengan janda wahai Rasul." Kata Rasul, "Kenapa kau tidak pilih gadis supaya kau bisa berjumpa lebih mesra lagi dengan dia dibandingkan seorang janda?" Kata Jabir, "Ya Rasulullah, aku bukan hanya mencari istri bagiku, tapi aku juga mencari ibu bagi adik-adik." Nah, di sini ada faedah, terkadang janda itu lebih dibutuhkan dibandingkan seorang gadis. Apalagi zaman sekarang ya. Peduli mau gadis, mau janda, mau anak 10. Ya, kalau sudah suka ya main hantam saja kan. Kalau zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu ialah perawan itu sesuatu yang dibanggakan. Sekarang survei membuktikan anak-anak sekolah itu dipertanyakan keperawanannya. Karena terlampau banyak fitnah di zaman sekarang ini. Kembali kepada kisah. Akhirnya Nabi SAW pun mengutus Haulah bintu Hakim untuk bertanya betul-betul kepada Saudah. Datanglah Haulah bintu Jabah kepada Saudah, menceritakan, "Wahai Saudah, kira-kira yang memasuki dalam hidupmu dari sebuah berkah dan kebaikan itu apa?" Saudah diam saja. Kemudian Haulah mengatakan, "Maukah kau menikah dengan orang terbaik?" Kata Saudah, "Siapa?" Kata Haulah, "Rasulullah." Saudah ini sebenarnya pernah bermimpi. Jadi dalam mimpinya dia menceritakan kepada suaminya namanya Sakrat. Suaminya itu namanya Sakrat. Menceritakan tentang mimpinya. Dalam mimpinya, anna qamaran inqadda 'alaiha minas sama' wa hiya mudji'atun. Jadi ada bulan tiba-tiba jatuh dari langit menuju dirinya, kemudian berada di sampingnya sementara dia sedang terlentang. Fa akhbarat zaujah, dia pun menceritakan kisah mimpinya ini kepada suaminya. Apa kata suaminya? "Wa abiki la in sadaqti ru'yaki ma albathu illa yasira hatta amuta wa tazawwajina min ba'di." Kata suaminya, "Wahai istriku Saudah, demi bapak,
jikalau mimpimu itu benar, maka aku tidak akan tinggal lama bersamamu. Pasti sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Dan engkau akan menikah sepeninggal. Jadi kalau mimpinya persis seperti mimpinya siapa? Sofia kan? Sofia itu kan dia mimpi dengan mimpi yang kurang lebih. Ketika dia sedang duduk, dalam mimpinya jatuh matahari kemudian di pangkuannya. Ceritakan kepada orang tuanya, ditempeleng orang tuanya. Dan mengatakan, wahai Sofia, apakah engkau suka menikah dengan Raja Arab? Katanya. Karena Sofia itu kan anak pembesar Yahudi. Tak suka dengan Nabi. Tahu takwilnya itu bapaknya itu. Bahwa takwil ini apa? Sofia akan menikah dengan seorang Nabi. Sementara telah tertutup kenabian Bani Israel. Muncul pula Nabi Arab. Dan Rasul sudah diketahui kenabiannya oleh ayahnya, Huyai bin Akhtab. Karena Huyai bin Akhtab itu ketika Rasul hijrah ke Madinah, dia meneliti, betul nggak dia Nabi? Akhirnya diteliti, dia mengatakan kepada Abu Yasir, saudaranya, Ahwa, apakah itu dia, apakah itu dia? Kata Abu Yasir, iya, persis seperti tanda-tandanya dalam Taurat. Jadi ayahnya sudah tahu. Jadi ketika Sofia menceritakan kepada orang tuanya, marah kepada orang tuanya, ditempeleng dia, kemudian supaya dia tidak menikah dengan Nabi, dikawinkan dengan orang lain. Tapi belakangan setelah Sofia menikah 2 kali, akhirnya dia pun menikah dengan Nabi kan? Betul mimpinya. Sama juga dengan di sini, Saudah mimpinya kurang lebih. Jika suaminya mengatakan, kalau memang mimpimu benar, sebentar lagi aku tidak akan bersamamu, pasti aku akan meninggal dan aku akan menikah sepeninggalku. Dalam riwayat, engkau akan menikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwil daripada suami. Hati-hati antum kalau istri mimpi kayak gini. Istri antum cerita, bang, malam adik mimpi. Mimpi apa? Tahu jatuh bulan itu ke kepala adik. Antum jawabnya kayak suami Saudah. Kalau gitu abang mau mati besok kayak. Kau mau menikah dengan siapa? Gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kemudian Khawlah betul-betul bertanya kepada Saudah. Kata Saudah, aku siap menikah dengan Nabi karena aku pernah bermimpi begini-begini gitu. Tetapi Saudah ini masih berat menerima Nabi. Bukan tidak suka dengan Nabi. Dia takut karena anak-anaknya banyak masalahnya. Anak-anaknya 5, ada yang mengatakan 6. Takut kalau seandainya dia menjadi istri Rasul, anak-anaknya pula menjadi penghalang berkhidmatnya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya kemudian diyakinkan oleh Khawlah bahwa Rasul tidak seperti itu. Maka sebagai adab yang punya maksud kan Nabi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab kepada kita. Dia datang kepada Saudah setelah mendapatkan informasi dari Khawlah. Nah, begitu kalau suka dengan orang, datangi ke rumahnya, datangi walinya. Jangan main TikTok, main Facebook, main YouTube gitu ya. Datang ke rumahnya. Maka Nabi SAW datang kepada Saudah, kata Saudah, sebaiknya kau minta izin kepada ayah. Maka Nabi SAW kemudian minta izin kepada ayahnya Saudah untuk menikahi Saudah. Kata ayahnya, kuf'un karim. Kuf'un karim itu artinya, kufu itu setara. Setara, kamu untuk anakku itu setara. Karena tidak boleh dalam pernikahan itu jomplang. Sebab kalau tidak sekufu, biasanya jomplang dalam rumah tangga. Suaminya tidak pernah sekolah, istrinya pula S2. Itu dibodoh-bodohin tuh suaminya nanti. Lebih-lebih istrinya pengacara, habislah itu suami. Banyak diperkarakan dengan hukum dia. Ya. Itu jomplang harus sekufu. Ya kalau antum ini memang lulusan SD, ya paling tinggi istri lulusan SMP lah. Jangan pula S1 gitu ya. Itu jomplang nanti. Itu namanya sekufu nanti. Tahu dirilah kan itu. Jadi
Kata ayahnya, kuf'un karim. Maka Nabi SAW kemudian datang kepada Saudah dan mengatakan, sesungguhnya ayahmu sudah mengizinkan. Tapi Saudah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku takut anak-anakku akan menghalangi khidmatku kepada. Maka Nabi SAW meyakinkan kepada Saudah dan mengatakan, ya Saudah, wanita terbaik itu karena dua perkara. Dia bisa merawat anak-anaknya dan bisa merawat suaminya. Itulah wanita terbaik di dunia. Wanita saleh adalah wanita yang bisa merawat anak-anaknya dan bisa merawat suaminya. Dan aku itu lihat pada dirimu ada. Ma'asyiral muslimin, kenapa Nabi SAW mengatakan wanita salihah itu adalah wanita yang bisa merawat anak-anaknya dan suaminya? Betapa banyak istri yang sudah dianugerahi banyak keturunan, dia sibuk merawat anak-anaknya, tidak peduli dengan suaminya. Kan banyak itu yang kayak gitu. Karena merasa anaknya sudah 5, suaminya mau pakai pakaian kucel, ya kan? Mau bau ketiaknya, mau aur-auran rambutnya, dibiarkan saja. Karena apa? Sibuk dengan anak-anaknya, dia pikir suaminya tidak mungkin lari dari dirinya. Nah, ini wanita-wanita yang tidak berakal kayak gini. Makanya kenapa wanita solehah itu kalau ingin bahagia, jadilah wanita bukan hanya sekedar solehah, tapi berakal. Karena solehah itu untuk dirinya dengan Allah, berakal itu untuk dia dan suaminya. Ya. Makanya kenapa Rasul mengatakan yang pandai merawat anak-anaknya, dia pandai merawat anak-anaknya seperti Khadijah. Pandai merawat anak-anak. Dan juga pandai merawat suaminya, menghibur suaminya. Walaupun sudah lama menikah, tetap dia memperhatikan suaminya. Bang, setiaknya bau bang. Belilah deodoran atau apa gitu ya. Atau belikan. Atau dimandikan kayak ODGJ gitu. Biar bersih suaminya gitu ya. Cukurkan rambutnya, antar ke tukang cukur kalau perlu. Malu bang, ya, gitu ya. Jadi akhwat itu wanita soleha bukan hanya ngerawat anak-anaknya, rawat juga suaminya. Jangan pula terbalik, suaminya dirawat, anak-anaknya pula tak dirawat. Nah, itu juga tidak berakal wanita kayak gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya akhirnya setelah kemudian Rasul cocok dengan Saudah, maka dilangsungkan pernikahan kedua Rasul setelah meninggalnya Khadijah. Maka Saudah istri kedua, baru kemudian Rasul dengan Aisyah. Nanti ada cerita sendiri tentang pernikahan Rasul dengan Aisyah. Panjang masalahnya ceritanya. Kita kenal Saudah dulu. Siapa Saudah ini? Saudah bintu Jam'ah adalah satu di antara 11 istri Rasul. Dia dikategorikan ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalin. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Sakrah. Bahkan Saudah ini dengan suaminya adalah di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah kedua kali dan hijrah ke Madinah. Jadi ketika para sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah, kemudian turun surah An-Najm gitu ya, bahwa ada kabar hoax. Orang-orang Mekah itu pada masuk Islam. Makanya orang-orang yang hijrah ke Habasyah pada pulang ke Mekah, rupanya beritanya hoax. Gak ada orang Mekah yang beriman. Akhirnya mereka berangkat lagi ke Habasyah, membawa beberapa sahabat yang lainnya, sekitar 80 lebih. Lah salah satunya Saudah dan Sakran suaminya ikut hijrah. Anda bisa bayangkan orang hijrah di zaman Rasul bukan hijrah kayak kita di zaman sekarang kan, mau pindah dari Batam ke Jakarta. Enak ya. Naik pesawat, bawa pakaian, di sana pun sudah jelas kerjanya. Enak di zaman sekarang. Hijrah ini meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, diburu orang-orang Quraisy. Ini perjuangan besar. Naik unta lagi ya kan. Kemudian Habasyah itu menyeberangi lautan. Bukan negara Yaman. Sebelah sananya Yaman lagi kan itu. Daratan Afrika sana. Bagaimana sahabat Nabi SAW bisa melakukan perjalanan karena mempertahankan akidah? Lah itulah Saudah dan suaminya ikut hijrah
ke Habasyah. Kemudian juga hijrah ke Madinah. Lah, adapun saudara-saudaranya, Malik ibn Jam'ah itu pun termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan Abdu ibn Jam'ah, dia sebelumnya belum masuk Islam. Ketika dia melihat Saudah menikah dengan Rasul, dia ambil pasir letakkan di kepalanya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya dia wanita bodoh, katanya. Tapi setelah kemudian masuk Islam, dia menyesal dan mengatakan, inilah safihun yauma ahdu ala ra'sit turab. Sungguh aku lah yang bodoh, bukan dia, saat aku meletakkan pasir di atas kepalaku, kata Abdun ibn Jam'ah ini setelah masuk Islam, melihat Saudah bintu Jam'ah menikah dengan Rasul dan tidak ada kemuliaan seorang wanita melebihi menjadi istri Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian Saudah menikah dengan Sakran ibn Amr dari Bani Amir ibn Luhai, saudara pada Suhail ibn Amr, dia memiliki banyak anak dari Sakran ini. Ada yang mengatakan khamsatu sabi, 5 anak, ada yang mengatakan sittatu sabi, 6 anak. Tapi sayang kemudian ketika dia hijrah ke Habasyah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan suaminya meninggal. Suaminya meninggal di Habasyah sehingga Saudah pulang sendirian ke Mekah atau ke Madinah, hijrah ke Madinah. Lah Nabi SAW kenapa memilih Saudah? Coba. Ada alasan. Karena Saudah itu berada di lingkungan kabilah-kabilah yang musuh Islam. Kalau seandainya Nabi SAW tidak menyelamatkan akidahnya, dikhawatirkan Saudah ini akan disiksa kabilahnya. Bahkan boleh jadi akan dipaksa murtad karena sudah tidak punya suami masalahnya. Makanya Nabi SAW ingin menyelamatkan akidah Saudah ketika Haulah bintu Hakim menawarkan, maukah kau menikah dengan janda Saudah? Maksudnya Nabi SAW langsung mengiyakan. Padahal dia wanita tua, banyak anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW menikah dengan Aisyah, Saudah tahu Rasul lebih cinta dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tentu karena banyak faktor. Pertama karena memang ayahnya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang banyak menolong dia. Kemudian yang kedua juga ada mimpi bahwa dia melihat Aisyah radhiyallahu anha dalam mimpinya dan Jibril mengatakan dialah istrimu di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga karena satu-satunya yang perawan dari istrinya. Kemudian memiliki paras cantik. Saudah tahu Rasul lebih memilih Aisyah. Kayak antum kalau berpoligami lebih memilih istri muda dibandingkan istri tua gitu. Ya. Ya enggak nih. Enggak Ustaz, poligami aja enggak katanya. Ya. Jadi akhirnya Saudah, apalagi Saudah sudah menopause, sudah tua. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena takut kalau seandainya dia diceraikan nanti. Takut kalau diceraikan Nabi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku istrimu di dunia dan di akhirat. Jangan kau ceraikan aku. Sebagai imbalannya, aku akan menyerahkan malamku untuk Aisyah radhiyallahu anha." Maka dari 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebagian 2 malam itu, dalam giliran itu Aisyah. Hafsah 1 malam, Sofia 1 malam, Ummu Salamah 1 malam, istri yang lain 1 malam, kecuali Aisyah. Karena jatah daripada Saudah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini turun ayat. Karena kebaikan Saudah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan melihat memang dia sudah tidak bisa lagi melayani Rasul, sudah tua, sudah menopause kan itu ya. Makanya kemudian dia berunding kepada Rasul, "Sudahlah jangan kau ceraikan aku wahai Rasul, kau berikan malamku kepada Aisyah." Dari sini turun ayat Al-Qur'anul Karim. Apa ayatnya? Wa inimra'ah khafat min ba'liha nushujan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khairun.
Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau bersikap tidak acuh kepadanya, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik. Walaupun manusia, dalam ayat yang lain, dalam ayat setelahnya, wa uhdiratis anfusu suha wa in tahsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap acuh tak acuh itu, maka sungguh Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya begini, kalau seandainya antum ini cekcok dengan istri, entah masalah apa, masalah SMS, WA nyasar, cekcok pula kan gitu. Jadi cekcoknya ini sampai ribut besar. Akhirnya antum marah sama istri. Kamu sudah kurang ajar, kalau begitu kita cerai saja. Istrinya baru menyesal. Melihat kebaikan suami, masa gara-gara SMS kok ujung-ujungnya cerai. Jadi istrinya menyesal dan mengatakan, wahai suami, janganlah kau ceraikan aku, tidak apa-apa. Asal jangan kau ceraikan aku, tidak apa-apa. Jatah makan setengah tahun kau tidak usah kasih aku. Aku nggak apa-apa lah, aku makan beras kering gitu. Itu dibolehkan seperti itu. Ya. Jadi kalau pasangan istri itu kemudian bertengkar, kemudian mengadakan perundingan, kemudian disepakati, baik saya akan ceraikan kamu, tapi saya kasih pelajaran kamu 3 bulan, nggak saya kasih uang jajan. Tidak masalah. Gitu maksudnya ya. Dari faedah kisahnya Saudah di sini gitu. Tidak ada masalah. Cuman banyak suami itu tidak ada masalah pun tidak pernah kasih uang jajan. Gitu. Apalagi ada masalah, makin ditambah lagi, dikurang. Itu bukan uang jajannya, uang belanjanya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ada faedah besar dalam kehidupan rumah tangga antara Rasul dan Saudah bintu Jam'ah. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat menghargai Saudah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudah ibni Jam'ata min imra'atin fiha hiddatun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada seorang wanita pun yang paling aku sukai dari semua istri Nabi agar aku memiliki sifat seperti dia melebihi Saudah bintu Jam'ah. Orangnya karim, orangnya lembut, orangnya luar biasa melayani Nabi SAW. Aisyah ingin mengambil sifatnya. Tapi Aisyah mengatakan, illa an yakuna hiddah, kecuali aku tidak suka dengan satu sifat dia, mudah marah. Jadi ada satu sifat istri itu kan, yang lain oke. Melayani antum oke, masak enak, pokoknya yang lain oke. Tapi kalau ada masalah, langsung bukan kompor gas 5 kilo yang meledak, yang di atas itu ya. Gitu. Jadi ada orang yang mudah repet-repetan. Jadi itu wajar, istri Nabi pun seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga ikhwan, saya ada kajian pada Isya di masjid lain. Jadi Saudah ini dia memiliki beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW. Memang tidak banyak, tidak seperti Aisyah radhiyallahu anha di atas 5.000 gitu ya, 5.000 hadis ya. Saudah ini hanya 5 hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, dan salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga selebihnya tersebar dalam kitab Sunan Abi Dawud, Nasai, Darimi, dan juga Musnad Imam Ahmad. Dan wafatnya Saudah ini, dia wafat di Madinah Al-Munawwarah pada bulan Syawal, pada bulan Syawal tahun 54 dari kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Artinya hidup sampai di zaman Muawiyah, melewati Khulafaur Rasyidin. Dan Saudah di zaman Umar terkenal memang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang akhlak Saudah. Dia suka menginfakkan hartanya. Jadi kalau dapat hadiah dari khalifah itu langsung diinfakkan. Ini luar biasa. Tapi dia sayang wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada Syawal tahun
54 dari kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu an, dan ada yang mengatakan dia adalah awal dari ummahatul mukminin yang wafat. Dan Saudah bintu Jam'ah dikenang karena memang dia istri kedua Nabi SAW setelah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.